sesi keempat dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Kali ini kita sedikit mereview tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat, serta pengertian-pengertian. Latar belakang Hukum Perlindungan Anak atau itu sangat mereverse pada hak asasi manusia. Lalu di mana letak hak asasi anak? Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan secara nasional ataupun secara internasional. Jika kita bicara tentang jaminan terhadap hak asasi anak ini, secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan secara internasional, hak asasi anak atau perlindungan terhadap anak itu diatur di dalam Universal Declarations of Human Rights dan International on Civil and Political Rights. Permasalahan yang dibahas atau permasalahan yang menjadi bahan kajian di dalam mata kuliah ini, tentu saja yang pertama adalah mengapa negara-negara harus meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut yang tadi saya sebutkan. Konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan anak dan menjadikan substansi dari peraturan-peraturan perundang-undangan di negara masing-masing yang meratifikasinya tentu. Lalu kedua, mengapa anak harus dianggap dan diperlakukan berbeda dengan orang dewasa? Kemarin, dalam sesi kemarin, saya katakan bahwa semua manusia itu sama di depan hukum, kedudukannya. Akan tetapi, kenapa terhadap anak itu diperlakukan atau dianggap berbeda? Jadi ada pengklasifikasian anak dan juga orang dewasa di dalam hukum kita. Lalu juga apakah ancaman yang membahayakan bagi kesejahteraan anak? Poin selanjutnya, lalu bagaimana kedudukan anak dalam keadaan atau dalam situasi sengketa bersenjata? Atau dalam situasi kekerasan yang menggunakan senjata api yang terjadi di depan anak. Lalu juga bagaimana proses penegakan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana. Nah, ini sepertinya poin keempat ini adalah poin yang didalami oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Akan tetapi tidak salah juga kalau mahasiswa dari prodi lain juga ikut mempelajari tentang ini. Tidak ada salahnya. Tujuan hukum perlindungan anak yang pertama memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang atau pembentuk undang-undang dalam hal ini legislatif dan eksekutif mengenai rumusan-rumusan substantif norma hukum perlindungan anak. Ya. Yang kedua, memberikan tantangan kepada aparat penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana anak. Yang ketiga, memberikan landasan kepastian hukum
bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sedangkan manfaat hukum perlindungan anak itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama manfaat praktis, yakni satu lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada manfaat akademis. Yang pertama, memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural, kultural, berkaitan dengan hukum perlindungan anak. Yang kedua, memberikan penambahan hasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak. Selanjutnya, tentang pengertian-pengertian yang sebelumnya, kalau tidak saya sudah pernah juga kita bahas. Yang pertama, di pasal 1, Conventions on the Rights of the Child, di sana disebutkan, sudah terjemahkan tentu saja, anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan diperoleh sebelumnya. Jadi ini definisi atau pengertian anak di dalam pasal 1 Conventions on the Right of the Child, bahwa anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun. Atau jika di dalam hukumnya negara masing-masing dia memperlakukan atau mengkategorikan anak itu di bawah usia 18 tahun, gitu ya, di dalam ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Nah, ini berlaku secara umum, dibatasi 18 tahun, atau boleh juga sebelumnya, kalau itu memang diatur dalam aturan di negara masing-masing. Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di sana dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini sebelumnya kita sudah bahas juga. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka di sana anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah kawin. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah kawin. Nah, yang dimaksud dengan anak nakal adalah satu, anak yang melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut aturan yang berlaku. Gitu ya. Itu pengertian-pengertian dasar saja. Lalu tadi saya menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, apa itu urgensinya atau
Apa perbedaannya? Kenapa undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kita akan perbandingkan atau kita akan analisa sebenarnya ada perbedaan apa di antara kedua undang-undang ini. Baik, yang pertama kita akan lihat di pasal 1 angka 7 di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak penyandang disabilitas. Ya, jadi ada perubahan istilah. Di undang-undang sebelumnya dikatakan anak yang menyandang cacat, di Undang-Undang Nomor 35 disebutkan anak penyandang disabilitas. Adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jadi di situ ada perubahan istilah dan juga melengkapi kemungkinan apabila tidak bisa di-cover oleh undang-undang sebelumnya. Sehingga penjabaran di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu relatif lebih luas, saya kira. Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 8 disebutkan anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 disebutkan bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa, tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga bidang lain. Jadi kita bisa perhatikan bahwa ada ruang lingkup yang lebih diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 35. Jadi jika sebelumnya di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 disebutkan hanya sampai pada kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa saja. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi bahwa itu tidak terbatas hanya pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Lalu di antara angka 15 dan angka 16 dalam pasal 1 disisipkan satu angka, yakni angka 15A. Nah, pasal 1 angka 15A di dalam Undang-Undang Nomor 35, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ya, jadi sama di poin pasal 1 angka 15A juga adalah perluasan cakupan ruang lingkupnya saja. Lalu di dalam pasal 1 angka 17, di sana berbunyi pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Nah, di dalam pasal 1 angka 18 ditambah pemerintah daerah adalah gubernur di dalam undang-undang yang nomor 35, bupati dan wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Jadi sama ini juga ditambah, diperluas dan diperjelas begitu ya, itunya objeknya.
Selanjutnya di dalam pasal 6 disebutkan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Jadi sekarang boleh wali. Atau ada istilah wali di dalam Hukum Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Selanjutnya di dalam ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 9 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1a. Ya, ini contoh dari bunyi pasal 9 sebelumnya di Undang-Undang Nomor 3. Satu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu di dalam ayat 2, selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah ini di dalam Undang-Undang nomor 35 ditambahkan ayat 1, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sekali lagi di dalam Undang-Undang Nomor 35 dalam pasal 9 ini ya, untuk mengubah pasal 9 di undang-undang sebelumnya. Satu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Lalu ada disisipkan 1A, setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Lalu di ayat keduanya, selain mendapat hak anak, selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. Nah, kalau di ayat duanya itu menyesuaikan istilah penyandang cacat dengan anak disabilitas. Di dalam pasal 12 disebutkan di Undang-Undang Nomor 23 sebutkan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Lalu diubah oleh pasal Undang-Undang Nomor 35, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Jadi ini hanya istilahnya saja. Lalu di dalam pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah, menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ini di pasal 14 Undang-Undang Nomor 23. Sedangkan di pasal 14 Sedangkan di pasal 14 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Nomor 35 disebutkan 1, ya ada ayat 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Di ayat 2, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1, anak tetap berhak A. bertemu langsung dengan dan berhubungan pribadi secara tetap muka dengan kedua orang tuanya, B. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, C. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan D. memperoleh hak anak lainnya.
Jadi dia eh, lebih luas lagi substansinya. Selain diperjelas bahwa eh, substansi tentang eh, pemisahan anak ya dari orang tuanya. Baik, selanjutnya di pasal 14 juga eh, di sini dikatakan pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya ya di dalam undang-undang sebelumnya atau dalam undang-undang nomor 35 ada penjelasan pasal 14 ayat 1 yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Jadi diperjelas lagi ya, di dalam undang-undang yang baru. Lalu di dalam pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan E. Pelibatan dalam peperangan. Nah ini ditambah di dalam Undang-Undang Nomor 35 menjadi setiap anak berhak untuk peroleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, E. Pelibatan dalam peperangan, dan F. Tambahannya, kejahatan seksual. Lalu di dalam pasal 20, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, di dalam undang-undang yang baru diperjelas lagi menjadi negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi di situ ada penambahan istilah pemerintah daerah, ya. Lalu juga masyarakat juga diberikan tanggung jawab ya, selain keluarga. Lalu orang tua dan ada tambahan juga wali. Baik. Selanjutnya, judul pada bagian kedua bab 4, di Undang-Undang Nomor 23 disebutkan bahwa bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 dirubah menjadi bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, di pasal 21 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental. Sedangkan dalam pasal 35 ayat 1, negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan atau mental. Ya, di dalam ayat keduanya, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Lalu di ayat 3-nya, untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih lengkap lagi ya. Lalu di ayat 4, ya masih pasal yang tadi, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagai dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kotanya yang layak anak. Lalu ayat ke-6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam Perpres, dalam peraturan presiden.
Jadi ada ketentuan khusus lagi yang nanti akan diatur kemudian dalam Perpres tentang kabupaten atau kota layak anak. Di dalam pasal 22, ya, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan di dalam undang-undang yang baru, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, disebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi ini juga hanya ada tambahan pemerintah daerah, gitu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sekilas tentang bagaimana perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, kajian-kajian ini kajian-kajian yang mendalam sebenarnya ada di mahasiswa Fakultas Hukum, akan tetapi saya kira tidak rugi juga kalau kita mempelajari, kalau Anda mempelajari sebagai mahasiswa prodi prodi yang lain ya selain hukum juga mempelajari tentang apa sih perbedaannya antara Undang-Undang Nomor 23 dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012, lalu urgensinya apa gitu. Nah sekarang kalau kita sudah analisa substansinya ternyata dia melengkapi hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Begitu. Baik, sesi ini saya kira sudah berjalan lebih dari 20 menit dan menghindari dari kejenuhan kita melihat layar YouTube ya, di dalam video yang saya upload nanti. Kita akan lanjutkan diskusi tentang materi ini di WA Group, ya, di WA Group khusus mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Jadi silakan Anda memberikan pertanyaan atau memberikan pernyataan. Intinya kita diskusi tentang substansi yang tadi saya ceritakan. Semoga paparan materi yang saya sampaikan saat ini itu memberikan pancingan untuk Anda mengkaji masalah ini lebih dalam, lalu mendiskusikannya di dalam grup mahasiswa ataupun di WA Group bersama saya. Demikian, kiranya terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.